warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang beriman, yang sedang berpuasa dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita di tahun ini masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan hikmah. Dengan datangnya bulan Ramadan, sudah selazimnya kita sebagai umat Islam, kekuatan iman, kekuatan ibadah kita seakan itu meningkat drastis. Kita yang dulu malas-malasan untuk beribadah, di bulan Ramadan seakan-akan semangat kembali untuk melaksanakan ibadah. Salah satu contohnya yaitu dalam membaca Al-Quran. Al-Quran menjadi salah satu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Nabiullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Man qara Al-Quran, thumma ra'a ahadan annahu utiya afdhala mimma utiya, fa innahu istaghfara ma'adamallahu ta'ala." Barang siapa yang telah membaca Al-Quran, kemudian dia melihat seseorang yang dia anggap bahwasanya dia mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada yang telah ia terima, maksudnya yaitu Al-Quran, maka sesungguhnya dia telah meremehkan apa yang telah Allah agungkan, yaitu Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran menempati tempat tersendiri seharusnya di hati kita sebagai umat Islam. Kita harus memperbanyak pembacanya, terutama di bulan Ramadan. Nabiullah Muhammad SAW pernah bersabda juga, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi pembacanya kelak di yaumal qiyamah. Hadis ini seakan menjadi spirit tersendiri bagi kita, bagi kawan-kawan kita, untuk senantiasa membaca Al-Quran, untuk senantiasa tidak melupakan Al-Quran. Namun nampaknya menjaga eksistensi agar pembacaan itu terus dan terus terjadi itu nampaknya sangatlah sulit. Mungkin di awal Ramadan kita semangat untuk membaca Al-Quran, namun tidak sampai di akhir Ramadan, apalagi di pertengahan Ramadan. Semangat itu rasanya luntur, semangat itu rasanya sudah pudar, tidak sebagaimana di awal Ramadan. Di awal Ramadan rasanya kita punya cita-cita, angan-angan agar bisa menghatamkan Al-Quran minimal 5 kali. Kita bisa membaca Al-Quran dalam satu hari 4 juz, 10 hizib dan lain sebagainya. Namun dengan berjalannya bulan Ramadan, kita merasa enggan untuk menyentuhnya lagi, disibukkan dengan yang lain, merasa sudah puas, merasa yang lain sebagainya. Dari sini saya jadi teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata mahjura. Ada yang menyampaikan mahjura dilalaikan, ada yang mengartikan yang tidak sesuai dengan makna, ada yang menyampaikan tidak dipedulikan lagi, ada yang menyampaikan disibukkan dengan yang lain sehingga Al-Quran itu terlupakan. Dari sini seakan-akan menjadi tambah, menjadi peringatan pada kita agar kita tidak sejengkal pun berusaha untuk meninggalkan Al-Quran. Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu disekelilingi oleh orang-orang yang baik yang selalu membaca Al-Quran.
maka sudah sejatinya, sudah sayupianya kita juga tidak melupakan Al-Quran itu. Banyak sekali kawan-kawan yang mempertanyakan bagaimana menjaga eksistensi tersebut, eksistensi agar kita tetap istiqomah dalam membaca Al-Quran. Bagi saya pribadi, tentu ada satu kunci yang bisa menjadikan kita bisa istiqomah menjaga eksistensi membaca Al-Quran, yaitu dengan mencintai membaca Al-Quran, mencintai untuk selalu membaca Al-Quran. Bagaimana cara kita bisa mencintai sementara kita sudah lama sekali tidak membaca Al-Quran? Untuk itu perlu adanya paksaan, perlu adanya usaha untuk menghilangkan rasa malas. Perlu rasanya. Pertama-tama mungkin akan dirasa berat, akan dirasa sulit. Namun dengan berjalannya waktu, kita insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila memang dalam diri kita itu benar-benar yakin ingin membaca Al-Quran. Kemudian sebagian kawan lagi ada yang bertanya, bagaimana dengan kami, seorang pekerja, seorang yang merasakan diliputi dengan pekerjaan yang sangat luar biasa, sehingga rasanya menurut mereka membaca Al-Quran itu sangatlah sulit. Pagi bekerja, malamnya sudah terlalu capek sehingga harus istirahat. Ada banyak sekali fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Sekarang media-media sudah sangat banyak. Di dalam handphone kita, di dalam alat elektronik kita, sudah banyak aplikasi-aplikasi tentang Al-Quran. Banyak sekali murotal-murotal kita bisa membunyikannya melalui YouTube dan lain sebagainya. Karena apa? Membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa tidak mungkin bisa menyentuh Al-Quran, setidaknya jangan sampai meninggalkan Al-Quran, yaitu melalui mendengarkan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.